Ada nggak yang mengalami kesulitan? Ada nggak? Nggak ada, nggak. Yang lain, jangan diem aja. Ada yang mengalami kesulitan nggak? Nggak ya. Asalkan panjenengan mengikuti motivasi, tidak akan mengalami kesulitan. Karena apa yang dimotivasikan itulah jalan yang pernah kami lalui. Dan kami aman ketika melaluinya. Jadi kalau panjenengan mengikuti motivasi berarti kan melalui jalan yang pernah kami lalui, yang aman itu kan. Artinya panjenengan juga akan mengalami aman kalau mengikuti motivasi. Jadi apa yang tidak dimotivasikan jangan lakukan ya. Karena manekung, gembleng itu tidak sama dengan spiritual lainnya, itu nggak sama ya. Karena apa? Karena manekung, gembleng itu penyelesaian ya. Jadi bukan proses spiritual, juga bukan spiritual. Jadi kalau proses berarti penyelesaian proses. Kalau spiritual berarti penyelesaian spiritual. Itu maksud daripada manekung atau gembleng. Jadi berbeda ya, berbeda. Dan di situ dibutuhkan teman yang sudah pernah selesai gitu. Teman yang belum pernah selesai nggak bisa menemani di sini, nggak bisa. Dan apapun yang panjenengan alami selama manekung atau gembleng itu adalah proses penyatuan prosesnya. Penyatuan prosesnya. Jadi satu misal, sebelum manekung, sebelum gembleng, ada banyak tuh ya. Lelaku, atau laku, atau spiritual, atau kelakuan, atau perbuatan, itu ada banyak sekali. Dan semuanya itu terjadi di luar kesadaran panjenengan. Dikarenakan kejadiannya di luar kesadaran panjenengan, maka dirangkum menjadi satu perjalanan, yaitu manekung atau gembleng. Semuanya itu dibersihkan, semuanya itu dimurnikan. Dan itu sesungguhnya berat banget loh. Aslinya itu berat banget itu. Hanya saja panjenengan belum bisa merasakan. Karena apa? Karena kalau panjenengan bisa merasakan, tidak akan mampu gitu. Nggak akan mampu. Dikarenakan apapun bentuk prosesnya, panjenengan belum pernah selesai. Sehingga panjenengan blank di situ. Panjenengan kan belum mengalami penyelesaian dalam bentuk apapun tuh. Sesungguhnya panjenengan belum pernah mengalami penyelesaian dalam bentuk apapun. Karena apa? Karena kalau panjenengan sudah pernah mengalami penyelesaian dalam satu bentuk saja, pasti panjenengan akan merasakan cukup. Nah, karena merasa cukup itu tadi, panjenengan tidak akan melakukan pencarian-pencarian lagi. Seperti itu. Nah, dikarenakan panjenengan belum pernah mengalami penyelesaian itu dalam bahasa awam. Kalau dalam bahasa spiritualnya pengampunan. Dikarenakan panjenengan belum pernah mengalami pengampunan dalam bentuk apapun. Ketika manekung, ketika gembleng, dikarenakan manekung gembleng adalah penyelesaiannya, penyelesaian dari keseluruhan yang pernah panjenengan alami di luar kesadaran. Nah, ketika panjenengan manekung, ketika panjenengan gembleng, ngeblank jenengan di sini. Tapi jenengan tidak bisa menyadari itu. Jadi dari awal manekung hingga sampai pada puncak manekung nanti, panjenengan mirip seperti anak-anak.
kelakuan panjenengan, cara panjenengan berpikir, kelakuan panjenengan, segera-geranya mirip anak kecil. Itu bukti kalau panjenengan ngeblank. Tahu ngeblank enggak jenengan? Sore ini dikasih motivasi, nanti lupa. Sore ini dikasih tahu, nanti lupa lagi. Atau saat ini dikasih tahu, setelah selesai dikasih tahu, setelah selesai diberitahu, enggak dilakukan tuh. Nah, itu bukti kalau panjenengan ngeblank di situ. Karena apa? Karena benar-benar dimurnikan di situ. Dimurnikan, dibersihkan. Jadi ketika panjenengan diingatkan, ketika panjenengan diberitahu, ketika panjenengan ditegur, mungkin dengan nada tinggi, dengan tidak boleh tersinggung loh ya. Karena apa? Karena mirip. Kalau panjenengan, kalau setiap harinya panjenengan itu sarkam, jenengan melihat diri jenengan sendiri itu tertawa, mirip seperti anak kecil. Walaupun pintu toilet ada tulisannya mohon sandal dilepas, ya dibawa masuk. Sana apa enggak anak kecil tuh? Padahal ada tulisannya gede-gede tuh. Nah, itu sebagai bukti bahwa ketika ketika semua proses itu dirangkum menjadi satu perjalanan, yaitu manekung atau gembleng, panjenengan tidak mengalami kemampuan di situ, tidak punya kemampuan, sehingga panjenengan ngeblank di situ tuh ngeblank. Nah ini kalau yang mulai manekungnya dari nol, dari awal, wah susah banget. Kenapa? Karena ngeblank. Baca satu ayat Gusti Ingkang Maha Suci beberapa menit kemudian lupa apa itu ya. Karena ngeblank kan. Itu. Jadi benar-benar dimurnikan, benar-benar dibersihkan di sini. Jadi saya ngelihat tingkah laku panjenengan, walaupun saya berkegiatan, mata saya itu banyak. Di belakang sini juga ada matanya. Jadi saya tahu gerak-geriknya. Lucu, saya tertawa sendiri. Mirip bocah cilik. Nah, kalau tidak mirip seperti anak kecil, kalau kesadaran panjenengan sudah jadi, diomong satu kali itu dipakai seumur hidup. Kira-kira gitu enggak? Ya. Diomong satu kali nanti lupa lagi, ditegur lagi nanti lupa lagi. Namanya juga anak kecil kan. Nah, nanti setelah panjenengan berhasil mencapai puncaknya, anak kecil itu nanti lahir kembali. Nah, di situ dalam keadaan fitrah atau suci. Namun fitrah atau suci tersebut bisa ternoda kalau panjenengan tidak menjaganya. Nah, kalau suci yang kedua kali, fitrah yang kedua, kita kan pernah ketika kita turun ke bumi, ketika kita lahir, ketika kita dikhalifahkan ke bumi, kita kan dalam keadaan fitrah tuh, dalam keadaan suci tuh. Berarti kan kita pernah mengalami suci kan? Nah, kalau ini sampai berhasil, berarti panjenengan mengalami suci untuk yang kedua kali. Nah, suci yang kedua kali atau fitrah yang kedua kali ini, kalau sampai ternoda, susah tuh. Kalau boleh saya tahu satu saja. Apa yang membuat panjenengan tertarik mengikuti perjalanan saya? Ayo. Satu saja di antara panjenengan. Sampurna. Itu yang membuat panjenengan tertarik sehingga berani mengikuti jejak perjalanan spiritual saya. Nggih. Supaya apa itu? Panjenengan ingin sempurna itu supaya apa?
Iya, supaya apa? Ben apa? Panjenengan kepengin sempurna, panjenengan ingin sempurna, supaya apa? Ben apa? Ah. Kan sudah lunas semuanya. Iya, ben apa? Ben apa? Nah, ben slamet, ben bahagia, apa ben iso bayar utang? Maksud saya gitu. Selamatkan aku. Apapun bentuk keinginan panjenengan, semuanya tanpa terkecuali ya. Apapun bentuk keinginan panjenengan, semuanya tanpa terkecuali, tergugah atau tertarik dengan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, sehingga panjenengan bisa sampai di sini, itu ndak luput, ndak meleset. Tidak luput, tidak meleset dari sasaran. Sangat tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang sudah sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, apapun bentuk permasalahanmu, dikarenakan ini adalah penyelesaian, akan selesai. Apapun bentuk kepentinganmu, apapun bentuk kebutuhanmu, apapun bentuk keperluanmu, juga akan selesai. Bahkan tidak berhenti di situ. Ya. Bahkan tidak berhenti di situ. Dimulai dari diri panjenengan sendiri, satu, akan terselamatkan. Terselamatkan dari apa? Terselamatkan dari bentuk bahaya, bentuk musibah, bentuk kegagalan apapun. Seperti mengalami tidak punya, mengalami sakit, mengalami kegagalan, kehancuran, kesulitan, dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, dimulai dari diri panjenengan, panjenengan tidak akan mengalami kerusakan atau kematian. Itu dimulai dari diri panjenengan loh ya. Dimulai dari diri panjenengan. Dan kalau panjenengan mampu bisa mempertahankannya, maka selanjutnya 7 turunan ke kanan, 7 turunan ke kiri, 7 turunan ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Kalau panjenengan mampu bisa mempertahankan loh. Jika tidak ya cuma panjenengan. Dan itu pun ada kadaluarsanya. Kalau panjenengan tidak mampu mempertahankannya, tidak bisa mempertahankannya, hanya panjenengan yang terselamatkan. Itu pun ada kadaluarsanya. Nah, kalau dalam jangka waktu yang cukup, kok panjenengan tidak segera kembali lagi ke awalnya panjenengan, ya panjenengan akan menjadi orang awam dan bahkan melebihi orang awam. Di situ. Tergugah, kemudian tertarik dan mengambil keputusan mengikuti jejak perjalanan spiritual saya. Maka spiritual saya klimaknya adalah keabadian. Panjenengan tahu apa itu keabadian?
semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu ada di dalam lingkaran keabadian. Bagi siapapun yang belum mengerti, memahami, dan mengetahui apa itu keabadian, mustahil mau tertarik. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak berada di dalam lingkaran keabadian. Kenapa bisa seperti itu? Karena keabadian ini adalah rumah Tuhan. Abadi, langgeng, itu adalah rumah Tuhan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar rumahnya Tuhan. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam rumah Tuhan. Tidak ada yang berada di luar rumah Tuhan, itu enggak ada. Dan saya membahasakannya sangat simpel, yaitu langgeng atau abadi. Itu klimaks daripada perjalanan laku spiritual saya. Bagi orang yang mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu keabadian, maka ini saya pertemankan. Ini saya pertemankan dengan sangat gratis. Enggak pakai puasa, enggak pakai rialat. Pasti dia tidak akan menunda waktu. Bagi orang yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu keabadian, maka ini saya pertemankan dengan gratis, tanpa syarat apapun, kecuali kesungguhan. Pasti dia tidak akan menunda waktu. Punya kepentingan sepenting apapun, pasti dia akan tinggalkan. Dia akan meraih tentang apa dan bagaimana itu keabadian terlebih dulu. Setelah itu, yang lainnya tanpa diupayakan sekalipun akan datang dengan sendirinya. Namun bagi yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu keabadian, jangankan tertarik. Yang ada pasti menganggap mustahil, bahkan dikatakan sesat. Boro-boro tertarik. Artinya dia pasti lebih mengutamakan apa yang dia anggap penting. Padahal itu bukan yang utama. Tidak percaya dengan kelanggengan atau langgeng. Tidak percaya dengan keabadian atau abadi. Yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling. Menggunakan berbagai macam sudut pandang. Dan beraneka ragam ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Berarti dia percaya akan kehancuran. Dia percaya akan kematian. Maka kehancuran atau kematian ini hanya dapat ditempuh atau ditebus dengan fitrah atau suci. Sebagaimana ketika kita pertama kali dilahirkan ke dunia. Jika tidak, ini lebih tersiksa. Kejadiannya itu lebih tersiksa dibandingkan hewan-hewan yang dijadikan korban oleh manusia. Sebelum kehancuran ini terjadi, sebelum kematian ini datang, maka selama itu dia didampingi malaikat
pencabut nyawa atau malaikat maut yang sewaktu-waktu akan melamar tanpa sepengetahuan kita. Artinya, jika ada seseorang yang menolak tentang kelanggengan atau keabadian yang saya informasikan, tidak percaya tentang kelanggengan atau keabadian yang saya informasikan, berarti kan dia meyakini, mempercayai kematian tuh, mempercayai kehancuran. Mestinya dia lebih baik dari saya. Karena apa? Karena kehancuran atau kematian ini sewaktu-waktu akan datang tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau kehidupannya tidak dipenuhi dengan kesiapan, begitu kematian ini datang, maka prosesnya itu lebih tersiksa dibandingkan hewan yang dikorbankan oleh manusia. Dikarenakan seperti itu, agar supaya kejadiannya itu tidak menyakitkan, kejadiannya itu tidak menyiksa, dia mestinya itu lebih baik dari saya. Kalau saya punya kesadaran, rasa cinta kasih sayang hidup, mestinya dia punya kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Logikanya kan gitu. Tapi kalau dia tidak lebih baik dari saya, berarti dia seorang pecundang. Berarti dia seorang munafik. Kalau tidak lebih baik dari saya dan tidak mempercayai kelanggengan atau keabadian yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, dan itu saya pertemankan dengan gratis, tapi di kesehariannya dia tidak lebih baik dari saya, berarti dia seorang pecundang. Jadi inspirasi dari saya buat panjenengan semua. Nanti ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng, panjenengan harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Karena ini tidak bisa diulang 2 kali. Loh, caranya ya harus selesai dulu, wong belum selesai kok minta caranya. Selesai dulu baru dikasih tahu caranya. Praktek dulu, teorinya pasti akan panjenengan dapatkan. Jangan teori dulu. Asalkan panjenengan tidak bersedih, ya. Asalkan panjenengan tidak bersedih dengan wujud fisik panjenengan yang sekarang. Karena apa? Karena kalau panjenengan bisa mampu mempertahankan hasil pencapaian suci panjenengan di dalam manekung atau gembleng, panjenengan tidak akan mengalami perubahan fisik. Artinya fisik panjenengan yang saat ini itulah yang akan terpertahankan selama-lamanya. Jadi jangan sedih. Weh, saya udah terlanjur ubanan nih. Nah, namun jangan khawatir. Karena apa? Karena setidak-tidaknya minimal panjenengan
mengalami pencapaian suci minimal loh ini ya. Setidak-tidaknya 7 kali berturut-turut. Kalau panjenengan kurang merasa cocok dengan wujud panjenengan yang saat ini, panjenengan bisa memperbaikinya. Tapi harus minimal 7 kali panjenengan mengalami pencapaian suci. Dan yang 1 kali kan saya temani. Yang 6 kalinya ini harus panjenengan lakukan sendiri. Yang ke-6-nya ini harus panjenengan lakukan sendiri. Budak lagi. Budak lagi gitu. Ya terserah, kalau panjenengan pengen muda lagi ya muda lagi. Namanya kan diperbaiki. Nah, kalau panjenengan memperbaikinya ingin muda lagi ya muda lagi. Kalau panjenengan memperbaiki hidung ingin mancung ya mancung. Tapi harus mengalami pencapaian suci 7 kali terlebih dulu. Itu setidaknya. 1 kali nanti saya temani ketika panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Yang 6 kalinya ini harus panjenengan lakukan sendiri. Tidak bisa saya menemani lagi. Nggak bisa. Kalau seluruhnya saya temani semua, lalu hukum alam ada di mana? Nah, kalau ke-7-7-nya itu saya temani semua, berarti sama halnya saya menghapus hukum alam tuh. Maka saya bukan Tuhan. Menghapus hukum alam. Memangnya wani piro saya? Punya harta seberapa saya? Kok sampai menghapus hukum alam? Hukum alam tidak terhapus saja banyak yang melanggar, apalagi terhapus kan? Wah, semena-mena tuh. Terpenting di dalam manekung atau gembleng yang tak lain dan tak bukan adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Saya ulang. Penyelesaian apa? Penyelesaian dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Yang paling utama adalah diam. Ketika panjenengan bersamadi setelah patrap. Kedua, menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan. Itulah yang terpenting dan paling utama panjenengan harus menguasai. 2 hal itu panjenengan harus menguasai. 2 hal itu panjenengan harus ahli. Karena jika tidak, panjenengan akan terikat sama saya. Dikit-dikit WA, Pak Web solusinya. Pak Web jalan keluarnya. Apa enggak terikat tuh namanya? Nah, sementara panjenengan ingin merdeka kan? Panjenengan semua saya tahu, panjenengan semua sudah enggak ingin. Panjenengan semua udah capek lah. Hidup ditelunjuk orang lain udah capek kan? Hidup dikendalikan sama ilmu pengetahuannya orang lain udah capek kan? Ingin merdeka kan? Nah, kalau panjenengan tidak menguasai 2 hal yang sudah saya katakan tadi, panjenengan akan terikat dengan saya. Dan saya tidak mau. Saya ingin panjenengan mandiri, saya ingin panjenengan dewasa. Kalau harus ada ikatan, maka antara panjenengan dengan saya cukup ikatan sebagai kadang. Tidak boleh lebih. Karena kalau sampai lebih, saya akan celaka, panjenengan sendiri juga akan celaka. Nah, agar tidak seperti itu, panjenengan harus menguasai teknik diam ketika bersamadi setelah patrap dan teknik menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan di luar patrap samadi.
Dua hal ini panjenengan harus bisa menguasai, dua hal ini panjenengan harus ahli. Karena setelah manekung, setelah gembleng, saya tidak ada di samping panjenengan. Kalau panjenengan tidak ahli tentang dua hal ini, belum menguasai tentang dua hal ini, wah, tetap panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Walaupun punya jaminan selamat. Jaminannya tetap selamat, tapi kesulitannya kan tetap dialami. Dikit-dikit Pak Web solusinya, dikit-dikit Pak Web jalan keluarnya, dikit-dikit Pak Web motivasinya Pak Web lagi terpuruk. Ini ceritanya gimana? Kenapa Pak Web selalu menekankan? Kenapa Pak Web selalu menekankan tentang diam ketika bersamadi setelah melakukan patrak? Karena kita adalah wadah. Kita adalah wadah. Wadahnya apa? Wadahnya maha hidup. Nah, kalau kita tidak diam, bagaimana mungkin isi itu bisa masuk ke dalam wadah? Kalau wadahnya goyang-goyang gitu. Nah, coba tuangin air coba, bisa masuk enggak? Tuh. Karena kita adalah wadah. Wadahnya isi. Wadahnya kita, isinya adalah maha suci. Agar supaya isi itu bisa memasuki wadah dengan sangat tepat, tidak kocar-kacir, tidak semburat, tidak kocret, maka wadah itu harus anteng kan. Kenapa Pak Web selalu menekankan untuk menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi? Karena kita adalah pengabdi. Kita itu pengabdi. Ibaratnya wayang. Kita adalah pengabdi. Ibaratnya wayang. Pergerakan model apapun, itu yang menggerakkan maha hidup. Pergerakan apapun yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita, itu yang menggerakkan adalah maha hidup. Nah, kepada maha hidup inilah kita mengabdi. Kepada dalang inilah wayang mengabdi. Dan sebaik-baiknya pengabdi, mau pahit, mau getir, mau enak, mau tidak enak, adalah bersedia menikmati rasanya. Karena hanya dengan begitu kita tidak beban, kita tidak berat, kita tidak tertekan melakukannya. Panjenengan pernah mengabdi? Siapa yang aktivitasnya mengabdi ini? Sebagai pegawai jualan. Nah, penjualannya ini pegawainya kan? Oh, alah. Lah iya, ikut orang. Berarti kan panjenengan mengabdi sama bos tuh. Enak enggak mengabdi? Tidak ada satupun pengabdian yang enak, Mas. Nggak ada. Tidak ada satupun pengabdian yang enak. Yang namanya mengabdi itu pasti tidak enak. Lah, kita ini sesungguhnya sedang mengabdi kepada maha hidup.
Sebagai pengabdi, apapun pergerikan Maha Hidup, suka ndak suka ya? Tuh. Kalau kita tidak mau menikmati rasanya, kita melakukan apapun tertekan di situ, terpaksa. Yang namanya tertekan, terpaksa, apa mana nggak cocok, wah. Loro hati mending, sakit hati mendingan. Sudah sakit hati, makan hati pula. Makan jantung, makan ampela, makan empedu, makan opo, kabeh dipakan. Entek semuanya. Tuh, itu loh orang ngabdi. Tapi ingat, kita bukan wayang kulit. Ya. Kita bukan wayang kulit. Kita adalah wayang orang. Wayang yang memiliki rasa dan perasaan. Wayang yang memiliki nurani. Dan itu yang tidak bisa dirubah oleh sang dalang. Itu hak kita. Itu adalah hak kita yang tidak bisa dirubah oleh dalang manapun. Dalang manapun tidak bisa merubah karakter Sengkuni menjadi Arjuna. Nggak bisa. Dalang manapun tidak akan bisa merubah karakter Arjuna menjadi Sengkuni. Nggak bisa. Dalang punya hak menggerakkan wayang itu model apapun. Arjuna digerakkan untuk berjoget seperti cakil, oke. Tapi kalau karakter Arjuna menjadi karakter cakil, dikerutuki sama penonton. Diantemi sama penonton. Itu loh. Yang menggerakkan kita sesungguhnya adalah pergerikan Tuhan. Tapi artinya kita punya hak memilih untuk tidak mengikuti kehendak 4 anasir. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti kehendak anasir. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti pergerakan yang dikehendaki Tuhan. Jangan ikuti pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir. Itu hak kita. Walaupun semua pergerakan itu adalah pergerakan Tuhan. Tapi tidak semua pergerakan yang digerakkan oleh Tuhan ini kehendak Tuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam diri kita ada 5 ruh. Yaitu 4 anasir dan ruhnya Tuhan. Nah, kita bisa milih di sini nih. Kita harus berpegang teguh bahwa kita hanya mau mengikuti pergerakan-pergerakan yang digerakkan oleh ruh Tuhan, oleh hidup. Jangan oleh 4 anasir. Kalau kita sampai mengikuti pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir, kacau kita. Itu yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Itu yang tidak bisa dirubah oleh dalang. Itu pakem udah ya. Itu pakem. Lah kalau kita konsekuen mengikuti pergerakan yang digerakkan oleh hidup, yang digerakkan oleh ruhnya Tuhan, ya sudah pasti mirip, setidaknya mirip kan sama Tuhan. Setidaknya kan mirip sama Tuhan. Nah, kalau setidaknya mirip sama Tuhan, jika Tuhan itu
maha kuasa 10%, berarti kita punya kuasa 9% kan. Lawang mirip. Logikanya gitu aja. Kenapa dan mengapa Pak Web selalu menekankan diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah di sini perlunya. Jangankan orang awam, ya. Jangankan orang awam. Orang spiritual saja tidak sedikit yang terjebak di pintu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Jangankan orang awam. Orang-orang ahli spiritual saja tidak sedikit yang terjebak di pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana, yaitu kelamin atau syahwat. Ndak laki-laki, ndak perempuan. Mungkin yang tidak terjebak hanya 3% saja. Sedangkan yang 97%-nya itu terjebak di situ. Manusia manapun jika sudah terjebak di sini, tidak akan punya rasa dan perasaan. Tidak akan punya nurani. Lah, kalau tidak punya rasa dan perasaan, tidak punya nurani, itu bukan manusia namanya. Itu hewan. Itu tumbuhan. Hewan saja ada loh yang memiliki nurani. Masa kita manusia tidak? Buktinya apa Pak Web? Kok Pak Web berani sekali mengatakan seperti itu? Coba lihat keluar diri. Ada berapa banyak para ahli-ahli itu. Nggak peduli itu ustadz, kiai, habib sekalipun. Nggak peduli itu paranormal. Atau pejabat-pejabat negara tinggi itu. Ada berapa banyak yang jatuh? Ada berapa banyak yang jatuh? Dan semuanya karena itu, bukan? Semuanya karena itu. Bukan karena kebodohan spiritualnya. Bukan karena kekurangan ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya, bukan. Kalau ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya kurang, mana mungkin jadi orang hebat? Nah, mana mungkin jadi kiai? Mana mungkin jadi ustadz? Mana mungkin jadi dukun? Mana mungkin jadi syekh? Mana mungkin jadi habib? Wong bukan habib aja bisa ngaku habib. Karena apa? Karena ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya sudah tinggi. Makanya walaupun bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi secara langsung. Kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya tidak hebat, mana mungkin berani menjadi paranormal. Mana mungkin berani menjadi dukun. Mana mungkin berani menjadi juru kunci. Mana mungkin berani menjadi ahli meroses uang, meroses harta karun.
jadi juru kuncinya Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Nah, kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya cemen, mana mungkin berani? Bisanya berani, hebat kan? Bisanya berani berarti hebat. Tidak ada kekurangan di dalam dirinya. Kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya kurang, mana mungkin jadi pejabat. Bisanya jadi pejabat sudah lebih dari cukup ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya. Tapi kenapa mereka semua bisa mengalami jatuh? Hanya karena, coba dengan renungan tuh. Kenapa orang-orang hebat itu bisa jatuh? Kurang apa? Yang ngefans sudah banyak. Penggemarnya udah banyak. Pasiennya udah banyak. Jemaahnya sudah banyak. Santrinya sudah banyak. Muridnya sudah banyak. Lah kok jatuh? Kalau jatuhnya karena mendaki gunung pentol. Jatuhnya karena apa? Mencabuli santrinya sendiri. Memperkosa. Mempermainkan istrinya orang lain. Selingkuh. Nah, itu yang saya maksud terjebak di depan pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan dengan kata-kata sederhana kelamin atau syahwat. Terjebak di situ. Kenapa kok bisa terjebak? Kan mereka orang hebat. Mereka orang mumpuni. Kenapa bisa terjebak di situ? Karena tidak memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup. Makanya ini selalu saya tekankan. Supaya kita tidak terjebak seperti saudara-saudari kita yang sudah terlanjur terjebak itu tadi. Jadi jangan anggap remeh. Jangankan orang awam loh ya, sekali lagi saya ulang. Jangankan orang awam. Orang yang ahli spiritual saja bisa terjebak. Maka jangan anggap remeh. Jika hidup di dalam kehidupan dunia ini tidak dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jangan anggap remeh. Dan semuanya itu ada di lingkaran itu. Berhenti dan mengalami kehancuran di lingkaran itu. Saya belum pernah menyaksikan kehancuran atau kejatuhan selain di lingkaran itu. Lagi-lagi saya saksikan di lingkaran itu. Saya saksikan lagi di lingkaran itu. Saya saksikan lagi di lingkaran itu. Mau panjenengan mendengarkan ceritanya? Selama manekung, selama gembleng, ini saya sediakan untuk siapapun yang ingin merdeka dalam keadaan fitrah atau suci. Tidak sedikit, Mas. Tidak sedikit. Mayoritas saudara-saudari kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang sudah capek. Orang-orang yang sudah lelah. Orang-orang yang sudah nggak punya modal.